dulu, lihat respon mereka, terus mereka bagaimana. Ulangi kembali lagi satu. Di mana ya zebranya ya? Coba, di mana zebra? Ya, zebra betul. Yes, seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube ini dan selalu share serta selalu bersemangat untuk mengulang kembali aktivitas bersama anak-anak kita di rumah. Di video kali ini kita mau latihan bersama anak untuk memahami makna kata di mana. Pentingkah anak mengetahui kata di mana? Langsung saja kita mulai ke aktivitasnya. Kata di mana. Nah, sebenarnya kata ini adalah kata sederhana yang sering sekali kita ucapkan setiap harinya. Serta kata ini sangat penting untuk membantu anak melakukan aktivitas-aktivitas mandiri selanjutnya. Misalnya nanti mengambil benda, untuk mencari sesuatu. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak kita kuasai secepat mungkin dan sedini mungkin agar dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya secara mandiri. Seperti itu. Aktivitas-aktivitas ini adalah contoh saja, contoh-contoh sederhana yang bisa orang tua lakukan di rumah. Nanti kalau misalnya ada aktivitas yang tidak mesti sama, itu tidak apa-apa karena saya hanya mencontohkan untuk aktivitas yang bisa diulang kembali di rumah. Nah, aktivitas yang pertama, kita bisa lakukan dengan bermain petak umpet. Jadi kita bersembunyi. Jadi pertama, misalnya kita di ruang tengah atau apa, nah, mama misalnya atau siapapun bersembunyi di belakang kursi. Di mana mama ya? Nah, kita sambil berteriak. Di mana mama ya? Di mana papa? Adek, sebut namanya, kita cari. Adek, di mana mama? Di mana mama? Di mana mama? Nah, sudah ada. Terus dia bingung atau apa, terus langsung kita keluar. Di sini. Ya, di sini. Berhenti sejenak, lihat respon mereka. Kalau misalnya mereka penasaran atau apa, ulangi kembali lagi aktivitas itu, kita sembunyi lagi di mana, seperti itu. Lakukan aktivitasnya dengan menyenangkan, dengan dia seru dan tidak panik, seperti itu. Sebelum memulai aktivitas ini, usahakan anak-anak kita dalam kondisi yang tenang, nyaman, supaya mereka bisa lebih cepat memahami pola aktivitasnya. Nah, tadi kita sembunyi di situ. Nah, selanjutnya, aktivitas yang kedua, kita bisa mencari benda-benda yang dia sudah kuasai. Misalnya dia tahu baju, dia tahu remote TV, dia tahu apapun benda-benda sederhana yang dia tahu. Misalnya buku, saya contohkan buku sama baju ya. Misalnya kita punya buku nih, buku kita taruh di sini. Kita punya baju, kita taruh di sini. Nah, kita dudukan anak kita di samping. Setelah itu kita kasih tahu mereka, di mana buku? Di mana buku? Ya, ini buku. Ya, buku. Nah, selanjutnya berhenti sejenak, lihat responnya. Kalau misalnya itu ulangi kembali lagi, lanjutkan. Di mana buku? Harapan kita, anak-anak kita bisa merespon dengan cara menunjuk atau mengambil benda itu supaya dia tahu, oh ini buku di sini. Seperti itu. Lanjutkan dengan benda-benda aktivitas yang lainnya. Misalnya tadi ada buku, baju, coba lagi. Di mana ya baju ya? Di mana baju? Di mana nih baju nih? Oh, baju di sini. Oh, ini baju. Nah, harapan kita sama untuk anak kita bisa menunjuk benda itu atau mengambil benda itu. Lakukan dengan santai dan menyenangkan agar anak kita bisa cepat memahami aktivitasnya. Ulangi aktivitas ini minimal 5 menit atau lebih agar bisa
dipahami anak-anak kita. Kalau bisa 10 menit boleh, kalau bisa lebih boleh. Itu semua tergantung bagaimana kita mengolah aktivitasnya agar anak kita tidak bosan dan bisa menyenangkan bagi mereka. Seperti itu. Nah, aktivitas yang ketiga. Nih kita bisa mencari benda-benda di sekitar. Nah, kita bisa menyembunyikan benda-benda itu. Jadi misalnya kita nih ada ruangan kecil, misalnya di ruang tengah misalnya. Nah, kita taruh misalnya ada makanan atau benda-benda yang anak-anak kenali. Kita sembunyikan sedikit, tapi mungkin kelihatan ujungnya atau apa. Terus kita ajak mereka, di mana ya handphone? Nah, mereka misalnya senang, di mana ya handphone? Itu handphone. Ya, handphone. Kita sembunyikan, kita taruh di situ. Terus respon mereka, di mana ya handphone ya? Di mana ya handphone ya? Misalnya mereka sudah menemukan, kita handphone. Nah, misalnya bisa aktivitas ini sambil bergerak atau sambil dilakukan dengan menyenangkan. Misalnya di taman juga boleh, di belakang rumah juga boleh, di depan rumah juga boleh. Aktivitas ini bisa dilakukan sambil bergerak dan kesana kemari supaya dia tahu, oh ini. Misalnya juga dia taunya jam dinding atau apa, dia bisa main menunjuk, oh jam dinding, seperti itu. Berhenti setiap aktivitas dan lihat respon mereka bagaimana. Kalau dia senang, ulangi kembali lagi. Seperti itu. Nah, aktivitas yang keempat ini bisa dengan media tangan kita saja. Misalnya ini kita punya benda kecil ya. Misalnya saya punya, anggaplah ini mainan. Misalnya saya punya mainan. Terus kita genggam satu, misalnya ini mainan yang dia suka, kita genggam. Misalnya ini hewan-hewan lah juga boleh. Misalnya ini tuh zebra, misalnya kita pegang nih zebra, mainan hewannya. Terus kita taruh mereka, di mana zebranya? Coba tebak, di mana zebranya? Terus mereka membuka sebelah sini, ya kosong. Coba buka yang ini, ya ini zebra. Nah, bisa ulangi kembali. Tapi berhenti dulu, lihat respon mereka, terus mereka bagaimana. Ulangi kembali lagi satu. Di mana ya zebranya ya? Coba, di mana zebra? Ya, zebra betul. Yes, seperti itu. Jadi kita bisa sembunyikan dengan dua tangan kita untuk membantu anak kita mencari, oh mana nih zebranya. Ini bisa dilakukan dengan media-media sederhana, dengan aktivitas yang mereka sukai atau apa. Misalnya mereka suka benda-benda mobil-mobilan juga boleh, dengan benda-benda yang mereka senangi atau berbunyi-bunyi juga boleh. Tujuannya dia bisa mencari di mana dengan kita tutup. Seperti itu. Ada banyak aktivitas lainnya, ada banyak aktivitas-aktivitas untuk membantu anak memahami maksud dan makna kata di mana. Di video ini aktivitas-aktivitas sederhananya saja. Nanti kalau ada tambahan boleh taruh di kolom komentar. Kita bisa sharing bersama-sama aktivitas apa saja lagi sih yang bisa membantu anak kita untuk memahami kata di mana. Saya tutup videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.